أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum mengenal sunnah, saya pernah berjumpa dengan seseorang kiai yang mampu menghadirkan ruh melalui media orang. Bahkan ruh orang almarhum seorang muslim. Apakah itu termasuk kafir? Ini bukan kiai ini. Terus terang ya, ini mencoreng kemuliaan kiai. Kiai itu istilah yang mulia. Di Indonesia kita kiai itu sama kalau di negara Arab syekh kan. Kiai itu orang yang artinya orang yang faham agama. Dan orang yang faham agama artinya mengikuti baginda Nabi SAW. Tidak pernah Nabi, teman-teman sekalian, waktu Hamzah sudah meninggal di Uhud, paman yang paling dicintai, datangkan ruhnya Hamzah. Tidak pernah. Nabi bisa lakukan nggak kalau bisa? Bisa, tapi Nabi nggak lakukan kok. Hamzah kan orang yang paling berani kalau jihad. Setelah perang Uhud banyak perang nggak? Banyak. Kenapa Nabi nggak panggil aja ruhnya Hamzah? Nggak ada loh riwayat itu. Kan rasional sekali ya. Bisa terjadi. Ada Mus'ab bin Umair. Ada banyak sahabat. Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal pada saat setelah terjadi peperangan dengan suku Quraidah. Orang-orang yang mulia semua ini. Kenapa Nabi nggak panggil ruhnya saja? Nah, kan bisa terjadi. Maka ini saya melihat orang ini mencoreng di gelar kiai ini. Kiai adalah orang yang mulia mestinya kan gitu. Menerapkan Al-Quran, menjalankan sunnah Nabi SAW. Contoh bagi umat mestinya. Dan ini yang saya sayangkan karena gelar ustadz, gelar kiai di Indonesia suka disalahgunakan. Bahkan dukun pun banyak yang pakai gelar ini. Gelar haji, gelar kiai dan seterusnya. Tapi cirinya mereka melakukan hal seperti ini. Ini termasuk memanggil ruh. Bagaimana cara memanggil ruh ini? Ya, tidak pernah ada contoh yang menyebutkan kepada kita dari Nabi SAW melakukan. Tidak pernah sahabat juga lakukan. Bayangkan kalau bisa memanggil ruh begini. Maka yang paling mulia ruhnya Nabi bisa kita panggil. Nabi hadir tengah-tengah kita. Umatnya sekarang bisa panggil, ayo ya Rasulullah datanglah. Datang Nabi di sini. Jelaskan kepada kami bingung dengan ilmu ini. Karena tidak ada, agama sudah sempurna. Nggak pernah ada sahabat begitu kan. Waktu terjadi perselisihan di antara para sahabat. Mereka tidak mengatakan panggil Rasulullah, ruhnya, supaya Rasulullah mengadili kita. Tidak pernah. Para sahabat memecahkan sendiri. Karena sudah tahu itu. Makanya waktu Nabi SAW meninggal dunia, banyak sahabat di antaranya Umar bin Khattab mengatakan seakan-akan kami baru dengar ayat itu. Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah, anaknya sendiri, melihat Nabi SAW sudah meninggal. Lalu beliau pun mengecup kening Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, engkau akan lebih tenang sekarang dan engkau telah mendapatkan apa yang Tuhanmu janjikan. Lalu Umar di depan rumah Nabi menghunuskan pedang, bertuah Nabi yang lain. Umar pun yang sangat luar biasa imannya waktu itu menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Nabi telah meninggal, saya tebas lehernya. Jadi sahabat dalam kondisi bingung, sedih, Nabi meninggal, tambah Umar lagi ngancam begini. Maka Abu Bakar keluar lalu mengatakan, ala rizkika hai Umar. Ya Umar, ala rizkik, hai Umar, tenanglah. Umar ini nggak tahu kalau di belakangnya Abu Bakar. Abu Bakar memang sangat dihormati oleh dia. Tetap aja dia sibuk karena bingung Rasulullah SAW mau meninggal, gitu kan? Lalu Abu Bakar memegang pundak Umar sambil mengatakan, ala rizkika ya Umar. Tenanglah hai Umar. Umar bilang, untuk saya lihat ternyata Abu Bakar, saya pun jadi tenang. Lihat, lalu Abu Bakar mengatakan, hai muslimin, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Hai muslimin, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Maka kata Umar, lalu Abu Bakar membaca Al-Quran, ayat yang menjelaskan Nabi SAW pasti akan meninggal, gitu kan? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau pasti akan mati, hai Muhammad, dan mereka juga akan mati semuanya, gitu kan? Kemudian ada ayat-ayat yang lain dibacakan tentang masalah Nabi SAW itu pasti akan meninggal dunia, gitu kan? Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain kecuali utusan Allah saja, seperti rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati, kalian meninggalkan agama Allah? Gitu kan? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan panduan setelah Nabi meninggal, ya. Wa may yanqalib ala aqibai, ayatnya itu, fala yadurrullaha syai'a, tidak akan berpengaruh atau tidak akan mengganggu hukum-hukum Allah, tidak akan mengganggu Allah SWT. Setelah itu teman-teman sekalian, semua sahabat sadar kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dan setelah itu tidak ada sama sekali taruh air di kuburan Nabi, datang minta-minta, ngambil tanahnya, ya, panggil-panggil ruhnya Nabi, nggak pernah ada riwayat. Sadarlah ini hukum Allah, jangan dikarang-karang ini. Ya. Nah, ini aneh sekali, kan gitu. Maka ini semua tidak benar teman-teman sekalian, harus ditinggali, gitu kan.
Tentu orang-orang yang melakukan ini ada masalah-masalah duniawi ini, ya. Dan kalau diingatkan seperti ini pastilah mereka jengkel. Tapi hukum Allah harus diterapkan. Mau jengkel, tidak jengkel itu tidak, kita tidak pusing dengan itu, gitu kan? Karena nggak boleh dia menyesatkan manusia.